bagiannya Anda ketika Anda melakukannya untuk membeli sesuatu atau Anda untuk. Tapi kalau di sosial media Anda bikin sebuah promosi yang menarik, yang lucu atau yang inspiratif, dari situ ketika rasa takut, misalkan Anda mau buka usaha, Anda menjalani usaha yang baru, cara melepaskan rasa takut tentang uang. Teman-teman, kita pernah membahas ya bagaimana melepaskan sesuatu agar uang itu datang, dan di sini kita juga akan membahasnya itu sesuatu yang mirip. Tapi sebenarnya ini bisa jadi dialami banyak orang kalau kita takut tentang uang. Nanti kalau kita banyak uang itu berarti kita orang jahat, kita orang yang gak baik, atau kita orang yang selalu mementingkan keuntungan sendiri tanpa kita memikirkan orang lain, dan kita harus mencari korban bla 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 ya. Jadi banyak banget sesuatu yang itu kita jadikan alasan. Karena apa? Ketakutan untuk memiliki uang. Padahal kita harus memiliki banyak uang juga. Karena gini, dalam studi kasus, ketika Anda ini susah, ketika Anda ini lagi nggak punya uang, Anda dihargai nggak oleh orang lain, teman-teman Anda, saudara-saudara Anda, atau siapapun, dihargai nggak? Pasti Anda akan dipandang sebelah mata dan Anda akan dipandang orang yang rendah. Padahal belum tentu ya, karena memang sebenarnya kalau Anda sadari, Anda akan tahu siapa aja di balik Anda ini ketika Anda nggak punya uang atau Anda sedang dalam kesulitan. Namun berbeda halnya ketika Anda ini banyak uang. Nah, dari situ apa? Orang yang tadinya menjauhi Anda atau orang yang jauh banget bahkan nggak pernah mengakui Anda dan memusuhi Anda, itu akan datang dengan cepat dan akan bilang bahwa wah, ini saudaraku, ini adalah orang yang memang sangat luar biasa. Yang tadinya caci makian sekarang jadi puji-pujian. Nah, ketika Anda dipuja-puji ya, Anda sebenarnya harus balik lagi ke masa lalu. Ketika Anda sedang tidak memiliki uang atau saat ini tidak memiliki uang, Anda bisa tahu siapa yang di sekitar Anda, siapa yang stay bersama Anda. Dan dari situ, ketika Anda sudah berjaya lagi, ya Anda bisa seleksi, Anda tahu semuanya, siapa yang ada di dekat Anda, siapa yang menjauh, dan siapa yang mengolok-olok Anda ya. Bukan ini provokatif ya, tapi memang ini realita. Ya kalau ada yang punya pengalaman silakan bagikan aja. Jadi teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Kita langsung mulai di poin pertama. Identifikasi rasa takut. Kita harus tahu dulu ketakutan kita tentang uang itu apa. Misalkan ya tadi ya, berpikiran kalau kita punya banyak uang itu adalah orang jahat, orang yang menghalalkan segala cara dan lain sebagainya. Ya pokoknya sesuatu yang mirip-mirip dengan itu, maka segera dirubah ya. Biar kita ini jadi orang yang maju, kita jadi orang yang bisa berkelimpahan dan kita mudah dalam segi keuangan. Bagaimanapun prosesnya, jangan dipikirin, yang penting Anda take action, yang penting Anda berani melangkah, yang penting Anda berani memulai. Itulah kuncinya. Jadi identifikasi dulu rasa takutnya kenapa nih. Jadi ketika Anda sudah menemukan itu, rasa takut Anda tentang uang, mungkin seperti yang saya bilang tadi, Anda harus buru-buru cari kebalikannya ya. Jadi tanamkan pada pikiran Anda, pada diri Anda, itu sesuatu sebaliknya. Jadi ketika rasa takut ini sudah Anda lawan dan Anda ganti dengan sebuah keberanian, dalam artian bukan keberanian nanti wah berantem lah, enggak gitu ya. Jadi keberanian adalah ketika kita bisa merubah sesuatu yang sebenarnya itu negatif dan kita anggap sebagai sebuah kebenaran, itu kita balik menjadi sesuatu yang positif dan itulah kebenaran sesungguhnya. Nah dari situ Anda akan menjadi orang yang dengan mudah menarik uang dalam kehidupan. Jadi rasa takut atau rasa ketakutan tentang uang ini apa, Anda harus dengan ikhlas melepasnya. Dan bagaimana cara melepasnya ya mungkin nanti kita buatkan video khususnya ya. Dalam artian gini, apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita tanamkan, nanti kita buatkan video khususnya untuk yang poin pertama ini. Tapi saya nggak janji kapan ya. Yang jelas nanti akan ada. Kita lanjut aja di poin kedua. Rubah ketakutan menjadi tantangan positif. Nah, jadi ketakutan tadi kita harus merubahnya jadi tantangan yang positif. Jadi gini, misalkan kita menganggap uang adalah sumber masalah. Nah, kita harus merubahnya bahwa uang adalah kebahagiaan, uang adalah kegembiraan, uang adalah rasa syukur. Kita balik aja. Terus contohnya, ketika kita mau buka usaha, terus kita takut, aduh kalau nggak laku gimana, kan rugi. Nanti udah modal sekian terus nggak jalan, modalnya habis, udah nggak punya usaha lagi. Ya memang itu tantangannya. Tapi kalau kita rubah dalam pikiran kita sendiri bahwa wah kalau rame gimana nih, kalau nanti sampai antri-antri gimana, kalau sampai capek nih melayani ini gimana customer, atau wah tiap malam capek ngitung duit masuk,
itu harus Anda jadikan ya sebagai tantangan positifnya. Karena apa? Dari situ ketika rasa takut, misalkan Anda mau buka usaha, Anda menjalani usaha yang baru, Anda bisa evaluasi, cari tantangan-tantangan yang itu memang bisa membuat Anda bertumbuh. Contohnya, bagaimana sih cara promosinya, bagaimana sih cara brandingnya, bagaimana sih cara pengemasannya. Nah, ketika Anda sudah menemukan hal-hal itu, maka ya dengan mudah usaha Anda akan lebih maju dan semuanya akan berkembang dengan pesat. Dan itu sangat luar biasa kalau Anda berani menerapkannya. Namun diingat, ini semua butuh keberanian, ini semua butuh keputusan, karena ketika Anda pengen melangkah, kadang ada beberapa orang yang itu menghambat Anda. Misalkan, wah bisnis lu nggak bakal laku, alah ini saingannya udah banyak, ini kayak gini nih mudah ditiru. Dan itu kadang membuat kita lemah. Namun kita nggak boleh seperti itu. Tetap aja jalani, tinggal nanti kita bikin sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya. Dan bagaimana cara promosinya ya nanti bisa gunakan strategi-strategi yang itu unik. Jadi Anda bisa mungkin di sosial media ya, kalau saat ini kita udah nggak perlu sebar-sebar brosur lagi karena itu udah nggak zaman. Karena orang lebih suka di sosial media. Contohnya gini, ketika Anda jalan-jalan nih di mall, Anda dikasih brosur, ya kan? Biasanya Anda bawa pulang apa Anda buang? Pasti dibuang kan? Tapi kalau di sosial media Anda bikin sebuah promosi yang menarik, yang lucu, atau yang inspiratif, pokoknya yang bagus. Meskipun dengan alat seadanya ya, bagus, nggak perlu alat yang bagus juga, tapi yang proper lah, yang sudah layak gitu. Nah, itu pasti lebih menarik dan orang akan rela menonton dengan penasarannya, makanya mereka mencari produk Anda. Nah, itu salah satu masukannya ya. Kita lanjut aja di poin ketiga. Lepaskan ketakutan dengan afirmasi. Jadi, ketakutan Anda soal uang itu lepaskan dengan afirmasi. Yang tadinya Anda berpikir kalau Anda ini adalah orang yang nggak layak untuk menjadi kaya dan banyak uang misalkan. Dari situ Anda bisa melakukannya dengan afirmasi positif. Jadi Anda bisa melakukan di depan kaca dan Anda bilang, aku adalah orang yang kaya. Aku adalah orang yang mudah didatangi uang. Dan uang selalu datang kepadaku dengan penuh sukacita dan lain sebagainya. Jadi Anda bisa kembangkan sendiri. Mungkin bagi sebagian orang yang belum tahu apa itu afirmasi, biasanya akan tertawa. Biasanya Anda akan, ya mungkin diledekin ya. Wah ngimpi lu. Nah kalau bisa, ketika kita melakukan afirmasi, jangan ada orang lain. Dan ketika di situ ada orang lain, ya Anda afirmasinya nggak usah diucapkan, tapi lakukan di dalam hati. Nah ketika Anda lakukan itu di dalam hati, ya sudah. Anda nikmati aja. Visualnya bagaimana? Berapa banyak uang datang, betapa bahagianya Anda ketika menerimanya, bahagianya Anda ketika Anda melakukannya untuk membeli sesuatu atau Anda untuk membayar transaksi tertentu. Nah, itu bisa Anda gunakan dan itu bisa Anda terapkan. Kenapa? Itu akan melawan rasa ketakutan. Meskipun Anda ini belum punya uangnya, ya sudah nggak apa-apa, lakukan aja. Karena yang Anda programkan itulah yang akan ditarik menjadi sebuah kenyataan dalam hidup Anda. Dan kita lanjut di poin keempat, berbicara positif tentang uang. Jadi kita harus selalu berbicara positif tentang uang kepada siapapun dan jangan pernah kita berbicara tentang kekurangan, ketakutan, terus kekurangan. Itu hindari ya. Pokoknya kalau kita ngobrol soal uang, usahakan itu adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, sesuatu yang membuat kita ini menjadi orang yang bisa memiliki kelimpahan meski baru dalam perasaan kita, karena itu akan menarik ya sesuai dengan apa yang kita rasakan. Karena perasaan kita ini memiliki gelombang elektromagnetik yang sangat luar biasa yang bisa menarik sesuatu yang kita rasakan menjadi sebuah realita, dan itu perlu diterapkan kapanpun. Jadi jangan ragu, jangan malu ketika Anda memiliki impian, dan usahakan jangan bercerita kepada orang lain. Karena apa? Terkadang Anda ditertawakan, terus nanti Anda akan putus asa. Anda akan berhenti untuk melakukan pemikiran positif dan Anda akan ragu untuk memiliki impian. Jadi tetap aja rahasiakan apapun impian Anda, kecuali kepada orang-orang yang ngerti. Sukses berkelimpahan. Di layar kecil ku temukan channel yang beri harapan. Hai Albert, kau menyapaku dengan cinta dan pesanmu tentang cara menarik semesta dengan hati dan pikiran terbuka. Kau ajarkan hukum tarikan.